Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah Tuhan pagi hari ini. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai yang terdahsyat buat Tuhan kita. Sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita akan tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Apabila kami boleh ada di tempat kudus-Mu dalam keadaan yang baik. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu yang tak pernah habis di dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami mau persembahkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami undang Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk menjamah setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Saat Roh-Mu hadir, Roh-Mu akan melawat setiap kami Tuhan. Yang lemah akan menjadi kuat. Yang sakit akan Kau sembuhkan. Dan saat ini yang dalam permasalahan, jalan buntu, kami percaya Engkau akan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau bersyukur karena kasih Tuhan. Kemurahan-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari persembahkan syukur yang terbaik bagi nama Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya bagimu, hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidup. Saudara jemaat itu bersama-sama bangkit berdiri. Terutama bagiku, sekali lagi nyatakan syukur-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku,
hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, Semua karena anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Oh, Anugerahmu, yes, anugerahmu Tuhan, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan anugerahmu Tuhan, Anugerahmu, ini ucapan syukur kami Tuhan. anugerahmu, Semua karena anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan kami. bukan karena kekuatanmu. Yes, amin. Anugerahmu, 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 Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Mari angkat segenap tanganmu dan katakan anugerahmu, anugerahmu. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Semua karena anugerahmu, Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanmu. kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Anugerahmu, Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi nyatakan cintamu kepada Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu. Ini rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Semua karena anugerahmu.
karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sembah Dia, berikan yang terbaik. Oh Tuhan, semua karena anugerah-Mu, karena Kau baik. Oh Kau baik Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami percaya, kami percaya anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rara Bapa Masene. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami memiliki Bapa yang baik seperti Engkau. Bapa yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau yang tahu Tuhan apa yang kami perlu. Haleluya Yesus. Biar hidup kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa orang yang mengandalkan Engkau tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan tuh selama-lamanya. Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak diagungkan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Seberapa banyak dari saudara yang merasakan kasih Tuhan di sepanjang tahun-tahun ini. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat buat kebaikan Tuhan kita saudara. Siap bersukacita buat Tuhan. Amin. Sekali lagi lebih dahsyat, siap bersukacita buat Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat buat Tuhan kita. Yeay. Kasih Tuhan seindah pelangi, secerah mentari. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terbenah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang. Amin.
Kami mau tetap setia Tuhan, Engkau yang setia menjagaku, menjagaku selamanya. sungguh nyata, Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. yeay. Nyata kasih-Mu di dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Cerahnya mentari. Yes, namun hanya Kau yang terindah Tuhan, Engkau yang terindah. hanya Kau yang termegah. Engkau yang termegah. Walau badai, Walau badai menghadap yes, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun kami kan tetap setia kepadamu Tuhan, Engkau yang setia menjagaku. menjagaku selamanya. Sama-sama katakan, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang tak pernah habis di sepanjang hidup kami. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah, yeah. Sungguh nyata kasih-Mu Oh haleluya. panjang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan darah-Mu Kau tebus dosaku, sungguh nyata. nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu nyata dalam sepanjang hidup kami. Haleluya. Oleh sebab itu kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala Raja. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang terdahsyat buat Tuhan kita. Oh haleluya. Oh haleluya. Mari fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kami telah melihat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Darah-Mu yang telah tercurah untuk menebus setiap dosa kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau
menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Selalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari hayati setiap pengorbanan Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Ingat segala pengorbanan yang besar buat setiap kami. Amin. Darah-Mu terima kasih Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kebaikan-Mu Tuhan tak pernah habis Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang sepadan, tiada yang sepadan Yesus. Haleluya, haleluya, Hanya Engkaulah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah satupun yang seperti Engkau. Amin Tuhan. Agama boleh banyak, tempat ibadah boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, kitab suci boleh banyak. Tapi satu-satunya juru selamat adalah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami hanya butuh Engkau Yesus. Kami hanya butuh Engkau Tuhan. Bila pagi ini Engkau berikan roh wahyu, hikmat dan pengertian buat setiap kami yang hari ini membutuhkan lawatan-Mu Tuhan, membutuhkan jawaban-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami sungguh jagakan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain. Ini kami, ajari kami lebih dewasa lagi. Ajari kami mengerti akan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis, yes Lord, di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan berteluh. Menyembah Yesus
Tuhan Rajaku. Katakan ku sembah Kau, ya Allahku. Yes Lord. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Yes. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Raja. Menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami, tidak ada yang terlewat dari tempat ini, baik ibadah online maupun ibadah onsite. Yang sakit Kau sembuhkan, Amin. yang butuh penghiburan Kau hiburkan, yang lemah Kau kuatkan Bapa, yang terbelenggu Kau lepaskan, Amin. Kau pulihkan hati kami Tuhan. Yang membutuhkan mujizat, tangan-Mu terulur memberikan mujizat pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang dibentuk, didewasakan Tuhan, diberkati senantiasa, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Katakan kiri kanannya, Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Kalau Anda punya otoritas, Anda punya kuasa, kalau Anda pakai dengan benar, itu akan menghasilkan kebenaran, menghasilkan damai, menghasilkan sukacita dalam Roh Kudus. Minggu lalu di ibadah sore, saya cerita Rasul Paulus itu memberi kita instruksi sesuai penundukan diri Anda dan saya pada 5 jabatan. Yang pertama adalah apa saudara? Rasul, terus nabi, terus penginjil, terus gembala, dan yang terakhir guru. Ada batasan-batasan dalam Anda itu punya otoritas sebagai orang yang diutus Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan, saudara. Kunci untuk mengerti tentang otoritas di mana Anda itu dipanggil Tuhan, diutus Tuhan. Otoritas utusan Tuhan tidak pernah lebih besar dari tanggung jawab seseorang. Tidak pernah. Kalau Anda dengan tanggung jawab yang sekarang saja Anda nggak bisa bertanggung jawab, maka Anda tidak akan punya otoritas yang lebih besar, saudara. Apalagi kalau sampai dalam sebuah pertemuan Anda ditegur secara pribadi, ayo lakukan ini, jangan diulangi lagi ya, ayo lakukan ini, jangan diulangi lagi. Berkali-kali Anda melakukan hal yang sama, tidak pernah berubah. Itulah kenapa jangan salahkan Tuhan. Anda harus bersama dengan saya introspeksi, jangan-jangan nih kalau dikasih lebih besar malah kacau semua, saudara. Itulah kenapa sebuah otoritas, seorang dipanggil Tuhan, seorang diutus Tuhan tidak pernah lebih besar dari tanggung jawab orang itu. Yang kedua, otoritas seorang yang diutus Tuhan gak pernah timbul dari sesuatu yang lain, gak pernah. Ganteng saya Pak, alah itu nomor 36. Cantik, kaya, terhormat, alah itu nomor paling carry, saudara.
Otoritas tuh nggak pernah muncul karena ganteng, cantik, kaya, muda, tua, senior, junior, nggak ada. Otoritas utusan tuh selalu timbul, itu selalu dari tanggung jawab. Itulah kenapa kalau orang dipanggil Tuhan tuh yang paling gampang lihatnya adalah seberapa lama orang itu mau bertanggung jawab. Kalau Anda ngot-ngotan, ya Anda akan di area situ terus. Baik Anda tuh di sekuler, di kampus, di sekolah, di pelayanan. Kalau orangnya enggak pernah bisa bertanggung jawab lebih, mohon maaf loh saudara, jangan baper. Maka Anda akan bisa lebih, saudara. Itulah kenapa saya minggu lalu ngasih contoh, kenapa Anda tuh bertanggung jawab, seorang bapak, seorang suami itu bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Ya karena Anda yang punya otoritas dalam rumah tangga Anda. Kenapa Anda enggak punya otoritas atas rumah tangganya tetangga Anda? Enggak punya otoritas atas tetangganya keluarga sahabat Anda? Enggak ada, otoritas sana enggak ada. Karena Anda enggak bertanggung jawab atas istri dan anak-anak tetangga, enggak ada, saudara. Anda tidak bertanggung jawab atas istri dan anak-anak sahabat atau teman Anda, enggak ada. Itulah kenapa otoritas itu enggak pernah melebihi tanggung jawab. Kalau Anda bisa diberi tanggung jawab, percayalah, tidak lama kemudian Anda pasti diangkat Tuhan. Ini baru bicara keluarga, tidak bisa dibayangkan bagaimana di sekolah, bagaimana di kampus, di kantor, di organisasi, di pelayanan. Sama, kalau di komunitas sel saja Anda nggak bisa bertanggung jawab, Anda hanya melayani komsel saja nggak bertanggung jawab, maka perhatikan baik-baik, Anda tidak mungkin ditambah Tuhan domba-domba yang lebih banyak lagi, saudara. Itulah kenapa banyak orang tuh berusaha melupakan, berusaha mengaburkan dengan, wes aku tak pindah sekolah, gurunya nang kene ngecingan aku. Kalau ada pernah lihat gitu kan termasuk saya. Nilai kok elek-elek, sing gak gendaki gurune. Ndak pernah ngomong tuh saya ndak belajar, ndak pernah. Selalu gurune sing salah. Gurune ngecingan, selalu ngono. Wis tak pindah sekolah, wae apa aku nang kene. Selalu lari dari kenyataan, ndak mau tanggung jawab. Kalau Anda di kampus, pokoknya aku nang kampus iki pokoknya percuma lah, ganti kampus apa? Bayar uang pangkal meneh ra apa-apa. Ganti kampus wae. Anda ngomong sama keluarga Anda, aku tak ganti kantor wae, kantor iki ngecing mbak aku, makanya jabatanku ra munggah-munggah. Masuk aku sama-sama masuk dengan dia, tanggalnya sama loh, jabatan sama. Kenapa dia naik jabatan, kenapa saya tidak? Ganti bos saja, ganti organisasi, pindah gereja. Ngapain aku di sini? Aku nggak pernah dipakai. Lebih aku pindah, gembalane goblok. Lebih pinter aku dibanding gembalane, pindah wae. Begitu Anda lupa bahwa ada satu hal di mana otoritas itu nggak pernah timbul dari yang lain, selalu timbul dari tanggung jawab. Makanya begitu Anda berbondong-bondong pindah sekolah, pindah kuliah, pindah pelayanan, pindah gereja, perlu ganti keluarga, bojone ganti, tukar tambah nek perlu. Ya mesti golek sing nom saudara, mesti golek sing tuwa ya. Selama Anda nggak keluar dari tanggung jawab, Anda jadi perusak di tempat lain. Sama, nggak kemana-mana, sama. Itulah kenapa jangan abaikan tanggung jawab sebagai pemimpin. Jangan abaikan tanggung jawab sebagai tim. Butuh kerjasama yang kuat. Itulah kenapa saat kita sharingkan, kita belajar sama-sama tentang Bapa sepanjang kehidupan, kita belajar arti sepakat dan sehati. Kita belajar arti kata menuntaskan dengan kuat. Bukan lari sampai tujuan, sampai aku diterima, bukan. Mau lari kemana kalau Anda nggak bisa bertanggung jawab, Anda nggak akan kemana-mana. Sepakat dan sehati, aku mesti bertumbuh di tempat ini. Di sekolah ini, di kelas ini, di kelompok ini, di kampus ini, aku harus cum laude lulusnya. Di tempat kantorku ini, aku mesti harus berprestasi. Aku harus masuk target. Kalau Anda nggak sepakat, nggak sehati, Anda di gereja pun sama. Wes aku kurang ayu, nek nggone kono artis kabeh. Silakan.
Begitu Anda nggak keluar dari area tanggung jawab, Anda tidak akan pernah menuntaskan dengan kuat. Itulah kenapa kita belajar. Suatu hari ada murid namanya Udin. Siapa di tempat ini bernama Udin? Angkat tangan. Kalau ada tak ganti daripada Anda baper. Enggak ada. Kalau Ucok medeni. Karena Ucok panggilan kebanyakan orang yang Batak, saudara. Suatu hari Pak Guru bertanya, anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Semua murid berteriak, saya Pak. Anda tahu, kecuali satu anak, namanya siapa? Udin. Udin meneng. Gurunya bingung dan gimana iki. Pak Guru tambah semangat. Siapa yang mau masuk surga? Berdiri. Berdiri semua. Kecuali satu murid, saudara. Siapa namanya? Udin. Wis gurune wis paneng, stres ya kan. Dibentak. Udin, kamu enggak mau masuk ke surga tak? Tanya Pak Guru. Loh mau dong Pak. Santai, cool banget. Mau Pak, jawabnya. Kok kamu enggak berdiri? Tanya Pak Gurunya. Lah, memangnya mau berangkat sekarang? Weja. Tewas paneng loh. Ternyata pola pikirnya tuh, lah apa? Sik suwe. Anda daripada stres dengan orang-orang yang belum tentu punya pandangan yang sama dengan Anda. Ngomong kiri kanannya, lah lapo stres? Lapo stres? Lah kae iki, lah ya wis to. Lah lu piye? Ora kaya Udin to? Ora, ya wis to. Lapo stres sampe Udin? Ngomong, lu Udin bukan? Itulah kenapa kita tuh bertanggung jawab mengingatkan, bekerjalah dengan orang-orang yang Tuhan percayakan, yang sepakat dan sehati, menuntaskan dengan kuat, minta rekayasa Tuhan, ojo stres, saudara. Itulah kenapa tuh butuh waktu tuh kerap jadi guru terbaik. Orang tuh tanggung jawab atau tidak tuh gampang, tunggu waktu, lihatan. Mencela-menceli enggak omongannya, gelem enggak tanggung jawab tenanan. Jangan-jangan ngot-ngotan, mut-mutan. Waktu itu kerap jadi guru terbaik yang diberikan Allah untuk melatih iman kita. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Lalu Anda bertanya, lah katanya Tuhan menerima aku apa adanya. Kata si Udin, memangnya makan saiki. Lah katanya menerima aku apa adanya. Loh memang. Tuhan menerima kita apa adanya, kantor Anda belum tentu menerima Anda apa adanya, betul nggak? Mana ada, Pak saya nggak bisa ini, tidurku siang bangunnya Pak. Terimalah aku apa adanya, gaji 50 juta, kewaplok Mbak Bose. Lambimu sakarpe dhewe, memangnya kantornya mbahmu apa piye? Tapi di gereja, Anda diterima apa adanya, ngomong kiri kanannya, kamu diterima di gereja ini apa adanya. Setuju dengan saya? Katakan amin. Wah paling buanter mesti dosanya kayak gini. Kita diterima apa adanya memang, tapi Tuhan latih kita. Disiapkan, bukan apa adanya. Wis keset dijarke mbek Tuhan. Jam 10 esok wis dua anak loro pilar nang kene rak sikatan. Diterima apa adanya sih, tapi kan dilatih saudara. Enak saja, dilatih saudara. Lah masalahnya orang tuh saat masuk pelatihan Tuhan, saat masuk campnya Tuhan, orang tuh kecewa. Kenapa kecewa? Karena apa yang diharapkan tuh enggak terjawab. Yang diinginkan karpe itu ora kejawab. Pak Guru kecewa sama Udin. Harusnya 100% ngadeg kabeh. Lah apa Udin ngomong, memang mangkat saiki. Wah, jengkel kecewa mbek Udin. Iku nek saya jadi Pak Guru tak kuwaplok saka jare. Wah, aku cuma takut orang ngejak mangkat kok gitu kan. Tapi kalau Anda diizinkan kecewa dalam didikan Tuhan, dalam dilatih Tuhan, itu cara Tuhan untuk ngomong ke Anda dan saya. Nak, aku tuh punya sesuatu yang lebih istimewa dari kamu yang inginkan. Yang paham mengatakan amin. Jangan kecewa. Ngomong kiri kanannya, wes ora kecewa meneh mbek aku. Ora kecewa meneh mbek aku toh. Karena kamu akan dapat yang istimewa dari Tuhan, ya kan? Bales,
Berarti aku lebih daripada kamu dapatnya kan, aku ganti ya sama yang lain ngono. Sakarepe dhewe gitu kan. Jangan marah. Karena Anda melihat orang berbuat jahat, jangan marah. Jangan iri hati pada orang yang berbuat curang. Mazmur 37 ayat 1. Jangan iri hati, hiduplah selalu dalam berkat Tuhan. Yang tujuh katakan amin. Siapa yang terima cuplikan kemarin lagi gencar-gencarnya waktu karnaval di Brazil dengan berbagai pujaan setannya, yang terima WA angkat tangan. Iya, kan? Arah-arahan karnaval gitu, malah Yesusnya digegoyonan gitu. Terus setannya diunggul-unggulkan, terus 1 hari setelahnya terjadi apa saudara? Banjir besar, longsor karu-karuan. Ya nek koyo ngono Udin langsung ngomong, saya berangkat sekarang Pak, ngono. Soalnya beda standar. Itulah kenapa hiduplah dalam berkat Tuhan. Artinya kalau Anda hidup dalam berkat Tuhan itu bukan berarti Anda hidup tanpa persoalan. Pasti ada persoalan karena Tuhan menerima Anda dan saya apa adanya. Tapi Tuhan melatih kita, yang tujuh katakan amin. Tapi orang yang hidup dalam berkat Tuhan walaupun banyak persoalan akan selalu menang. Ngomong kiri kanannya, kita pasti menang menghadapi persoalan. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Itulah kenapa tetap nantikan Tuhan saat Anda merasa sulit, tersulit sekalipun, nikmati janjinya. Melihat mujizat di masa depan. Itulah kenapa saya punya Tuhan, ngomong yang keras, saya punya Tuhan. Saya punya harapan. Amin. Walau keadaan Anda tuh berat, saya tanya siapa yang keadaannya hari ini berat, angkat tangan. Berat mana sama berat badan saya? Nggak percaya, tolong naik ke panggung, diangkat saya. Berat mana sama berat hidup saudara? Saat perasaan Anda tuh meragukan pertolongan Tuhan, yo bener tuh Tuhan menolong aku tuh yo. Tapi tetap pilih itu, tetap bertahan dan percaya itu dilatih Tuhan. Maka itulah iman yang akan Tuhan angkat, dibentuk, dilatih sampai iman Anda itu berkenan di hadapan Dia. Yang paham katakan amin. Setetes air mata Anda, orang setetes Pak, saember Pak, berember-ember. Setetes air mata Anda dan saya Tuhan perhatikan. Apalagi berember-ember. Sekecil apapun beban pergumulan yang sedang Anda dan saya hadapi, Tuhan pasti menolong. Yang paham katakan amin. Tetap berjalan dengan iman. Meskipun langkah kaki Anda itu lelah dan goyah, capek, tapi berjalan dengan iman. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda dan saya jatuh jika iman Anda dan saya terus mengandalkan hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Dimulai dari mana? Perkataan yang membangkitkan iman. Perkataan yang negatif itu membuat masa depan kita ya negatif. Perkataan kita itu menentukan masa depan kita, Pak. Kemarin waktu saat teduh Tuhan ngomong gini. Nah, mulai hari ini kamu belajar diam ya. Wih. Lagi kenapa Tuhan? Sudahlah nak, kamu belajar diam. Habis saat teduh, saya olahraga, fitness. Saat fitness masih ngomong lagi. Ingat ya nak, mulai hari ini kamu belajar diam. Saudara, kalau Anda dengar kayak gitu, Anda kan bakal mendapatkan yang positif atau yang negatif. Ayo. Yang bilang negatif angkat tangan. Yang bilang positif angkat tangan. Yang enggak bilang apa-apa angkat tangan. Susah. Artinya apa? Ya apapun yang di depan nanti, mulai hari ini, mulai kemarin tepatnya. Apapun yang berhembus, apapun negatif, positif, yang netral, belajar diam.
Saya belajar sih, kadang memang diam tuh jauh lebih baik daripada kita terlibat dalam drama yang tidak perlu. Anda dihembuskan yang negatif, Anda buat drama lagi, buat apa? Anda dihembuskan yang positif, Anda ngomong, itu saya banget, ya gaya apa? Memang bukan kita kok, memang Tuhan kok. Ngapain kita itu harus punya drama yang gak perlu, buat apa? Bersabar, kalau sesuatu badai itu datang, bersabar adalah pilihan terbaik. Yang gak enak datang, marah gak akan menyelesaikan masalah, amin? Percuma marah. Mengalah, Anda diam, Anda ngalah. Belum berarti Anda kalah kok saudara. Benar saudara? Diam, itu mungkin yang terbaik. Ketika kita memutuskan untuk kuat menghadapi tantangan ke depan. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda memutuskan untuk kuat menghadapi tantangan ke depan. Kita tidak hanya sedang menolong diri kita sendiri. Enggak. Nek kita kuat tuh enggak cuma nolong diri Anda sendiri, bukan. Anda tuh juga sedang menolong orang lain yang mengharapkan Anda kuat. Amin saudara. Kalau Anda jadi bapak, pulang lemes, Anda bayangkan kalau Anda kuat dengan iman, perkatakan iman. Yang kuat enggak cuma Anda, istri sama anak Anda tuh kuat. Bapak iki kuat ya. Tapi ini Anda lemes, istri sama Anda, teman sekantor, teman kuliah Anda, teman sekolah Anda, lemes kabeh. Anda enggak hanya menolong diri Anda juga bisa menolong orang yang mengharapkan Anda kuat, saudara. Keluaran 17 ayat 12. Saudara, sebelum kita belajar tentang kepemimpinan dan kerjasama, kita harus tahu, coba buka Keluaran 17 ayat 12. Kita baca dari Keluaran 17 mulai ayat 10 sampai 13. Dari ayat 10 saja sampai 13. Baca yang keras, 2, 3. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Terus, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Kalau Musa lemah, lemah Israel. Kalau Musa kuat, mengangkat tangannya, kuat semua. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Terus, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah musuhnya, yaitu Amalek. Dikatakan apa saudara? Capek enggak? Orang berusaha kuat itu capek enggak saudara? Maka dikatakan apa? Penatlah tangan Musa. Ngedang tangan ke Tuhan, ini kira gampang loh saudara. Penat. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya, jangan ngadeg terus. Saya undang lungguh, tangannya gini terus. Terus berikutnya apa? Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Harun dan Hur tangannya Musa ini ditopang ini. Menopang kedua tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya enggak bergerak sampai apa saudara? Matahari terbenam. Mau dicoba? Dari sekarang aja jam 10 sampai matahari terbenam. Kuat gak saudara? Demikianlah apa saudara? Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Yang perang siapa? Yosua. Mentornya mengadakan tangan. Itulah kenapa ketika kita memutuskan kuat menghadapi tantangan, Anda dan saya tidak hanya sedang menolong diri kita sendiri, tetapi kita itu sedang menolong orang lain yang mengharapkan kita kuat, saudara. Saudara, minggu lalu di kebaktian pagi, saya lanjutkan lagi, ini sudah diterima di kebaktian sore yang minggu lalu. Nanti sore kita lanjutkan, tidak seperti hari ini kan karena direkam, supaya yang pagi juga paham, sehingga nanti malam kalau Anda datang lagi lanjutan yang hari ini, pagi ini Anda akan, itu maksudnya. Di sekuler,
Itu ada contoh, saya ambil satu jurnal yang judulnya aspek-aspek dalam teamwork. Tolong dibuka busa kita. Aspek-aspek dalam teamwork. Yang nulis Google dan Kemunden. Dari jurnal Teamwork Quality and the Success of Innovative Projects. Sekuler saja belajar arti pentingnya komunikasi. Itu sebagai komponen dasar dalam sebuah kerja sama tim. Bayangkan nek Musa kira ngomong, meneng ngadang ini tok ora ngomong apa-apa, ya ora ngerti Yoswane. Ki ngene iki lha apa pamer bulu iki ta. Bingung, ya mesti ngomong. Kowe perang aku tak ngene. Lah kan mudeng. Komunikasi. Yang kedua apa? Koordinasi. Ini sekuler Saudara. Kalau Anda ngomong sekuler enggak penting, justru sekuler itu belajar dari firman Tuhan. Ora kualik, bukan firman Tuhan belajar dari sekuler, bukan. Butuh koordinasi dalam sebuah tanggung jawab. Nanti hari Selasa kami akan undang Gembala Komsel. Betul bisa kita ya? Siapa Gembala Komsel di tempat ini angkat tangan? Gembala Komsel, Anda akan kami undang di pesta kebun. Nah saya Pak, ya pesta dewe lah, rapopo. Kalau Anda mau diundang kayak saya rutin nanti bakalnya rutin gitu ya. Enak wes, ini masih pesta kebun Pak. Lama-lama nanti Holy Land. Ya kan? Kan lumayan. Ya Anda harus jadi Gembala Komsel. Berikutnya apa? Keseimbangan kontribusi anggota. Musa sampai sesok ngene Harun bin Hur sampai ora cuma nada nggo tangan nggo sikil barang kesel. Nek Yosua ora tarung, percuma enggak Saudara? Ya percuma. Harus seimbang Harun dan Hur. Gelegean pun mesti ngono tok. Keseimbangan semua kerja. Butuh yang keempat apa? Dukungan. Butuh apa? Usaha. Ini sekuler Saudara, ini cuma contoh jurnal sekuler. Yang keenam apa Saudara? Kohesivitas, daya rekatnya tim supaya kompak tuh kayak apa? Iki sekuler. Itulah kenapa Anda kalau dalam Tuhan dilatih iman Anda. Jangan pernah punya pikiran negatif, Saudara. Serius. Jangan pernah punya pikiran negatif. Begitu Anda negatif thinking dengan proses Tuhan, itu awal membawa Anda dan saya masuk awal dalam dosa karena tidak percaya kepada Tuhan Anda dan saya. Hati-hati Saudara. Amsal 24 ayat 9 bagian A. Itulah kenapa saya akan lanjutkan yang bagian B. Pemimpin rohani apa Saudara? Hormat dan taat kepada pemimpin di atasnya. Yosua, Musa ngomongin ini dilakokno. Karena untuk kemenangan satu negara, kemenangan banyak orang. Ketika para imam yang mengangkat tabut maupun imam yang meniup sangkakala serta prajurit diberikan tugas oleh Yosua, walaupun tugas itu menimbulkan perdebatan, menimbulkan pro dan kontra di hati mereka masing-masing. Kok aku dikongkon ngangkat tabut napa? Lah napa aku dikon niup sangkakala? Dower aku iki. Lah kenapa aku jadi prajurit? Kenapa sih Yosua kok enggak milih yang lain? Kalau itu aja mereka enggak kompak, bersungut-sungut, buyar kabeh, Pak. Berdebat melawan Yosua, selesai, buyar kabeh. Bagaimana mungkin bisa merobohkan tembok Yeriko yang minggu lalu kita sharing? Bagaimana jika posisi Anda dan saya di posisi para imam, di posisi para prajurit? Mungkin kita akan bertanya dengan logika, ngongkon sakarepe dhewe. Kenapa sih harus mengilingi tembok Yeriko? Dicicil kok sehari sekali. Kenapa? Enggak langsung 6 kali. Kenapa enggak langsung 7 kali? Kenapa cuma sekali ngelilingi tembok Yeriko? Kenapa kok harus 6 hari? Hari ke-7 kok dikelilingi selama 7 putaran tuh kenapa? Pertanyaan berikutnya, kenapa harus selama 7 hari? Kenapa kok enggak 1 hari sekaligus? Sisan kesel, sesuk turu katanya. Enggak tuh. Mereka diam, mereka terdiam. Enggak ada yang berdebat satu sama lain. Mereka mendengarkan perintah Yosua dan taat kepada instruksi yang diberikan, Saudara. Saudara, sebagai pemimpin rohani, Anda dan saya belajar taat kepada Allah
Namun kita juga harus belajar taat dengan orang yang telah Allah tempatkan untuk mementori Anda, memimpin Anda dan saya, saudara. Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, baca yang keras, 2, 3. Hendaklah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kesetaraan dengan Allah, wong Allah sendiri kok, saudara. Sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, apa saudara? Dalam keadaan manusia, padahal dia itu Allah loh, anak Allah loh. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saya ngasih gambaran ke Anda supaya Anda paham ya. Saya berikan contoh ke Anda. Saya butuh satu orang pria yang hari ini, pagi ini paling kuat, paling perkasa, paling berotot. Orang otot ya Pak, tapi paling kuat. Silahkan maju satu orang, saudara. Saya kasih contoh ke Anda. Pak Chandra, paling kuat Pak ya. Silakan Pak. Silakan. Sesuai ya. Semangat. Ini level yang paling mahal, saudara. Sekarang saya undang bagi Anda yang lebih tua dari Pak Chandra, lebih lemas sedikit dari Pak Chandra. Jangan banyak-banyak lemasnya, sedikit saja. Maju ke depan. Ada enggak? Timbang dipilih Bu Sagita, Anda sakit hati loh. Bu Sagita kan wanita, kok Anda sakit hati, Bu Sagita milih aku koyo lebih Pak Chandra gitu. Ayo, milih ada enggak? Ini buat contoh saudara, jangan baper. Ada enggak? Bu, Rano Bu, pilih ke Bu. Yang lebih tua sedikit, yang lebih Pak Yu, ya. Ya Pak Yu, betul. Ya Pak Yu, silakan Pak Yu. Iya. Jangan baper loh, yo ini cuma contoh. Yang ketiga, yang terakhir, yang paling tua, paling lemes. Tapi jangan baper Bapak Ibu, ini cuma contoh. Oh, wow, saya kuat koyo ngono. Siapa Bu Sagita? Yang paling lemes. Pak Rusan masuk lemes, Pak Rusan saya kuat niku. Pak Harun maaf loh Pak Harun ya. Pak sini Pak, bantu saya Pak. Berikan tepuk tangan dulu buat Pak Harun. Ini rendah hati ini. Oh. Maaf loh ya, ini jangan dimasukkan hati loh ya. Saya butuh wanita yang nek ngenyang ki ra duwe peraturan. Siapa sih tukang kenyang angkat tangan? Nang pasar kenyang wis jane. Sampai bakul buaya Melayu. Sekarang bujuk dhewe ngono. Iki nawar apa menyiksa ra jelas. Siapa yang paling kuat nawarnya angkat tangan? Pak aku ra gelem teko ibadah pagi, Pak, ngeri, Pak, ngeri. Nek model ngene ngeri aku, Pak. Lho iki cuma contoh kok, tenang aja. Ndak apa-apa, Bu, tak kandani cara nawarnya, Bu. Lho berarti bapaknya luwih keri to nek ngawar. Ya janjane ya iya, cuman kan janganlah. Pak sini, Pak. Agak depan sini, Pak. Nah. Oke, stop. Agak sana. Ini Pak Yu. Oke. Om makasih ya Om ya, dibantu ya Om ya. Ini maaf lo ya, ini cuma contoh lo ya. Ibu harus tawar zaman dulu. Budak tuh diperjualbelikan. Lo bener kan? Memang yo. Nek koyok ngene, larang. Rupiahnya hari ini 12 juta. Oke. Yang ini 10 juta. Yang ini ora didol. Gratis. Mau milih yang mana?
Tapi iki iso kerja. Karena zaman dulu, maaf loh ya saudara, maaf loh ya. Yang kayak bapak, kerjaannya membersihkan alas kaki tamu-tamu yang datang, yang alas kakinya kotor. Mohon maaf, mungkin habis ngijak kotoran hewan. Bahasanya kok kotoran hewan, wis gampang ini, ngijak tai. Iki ambil iki rak gelem, rak sudi. Hanya ini yang mau membersihkan alas kaki tamu dari kotoran hewan. Ibu nawar berapa? 12 juta. Keker, ster. Pegel, ora cuma dipijeti, dingin iki badan. Nawar berapa? Sepuluh juta. Lah 10 dapatnya ini. Apa beli 2 aja? 2 tak kasih bonus iki. Beli 2 bonus 1. Anda pahami? Ya. Yesus bukan ngambil peran yang ini, bukan. Yesus bukan ngambil peran yang Pak Yu, bukan. Yesus ngambil peran yang Pak Harun. Tidak dipakai. Tua. Kerjaannya ngersih alas kakiku Pak Tai, Pak. Dia sabar. Berikan tepuk tangan buat rekan-rekan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Itulah kenapa dikatakan apa? Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bayangkan wajah naruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak. Melainkan mengosongkan dirinya. Mengosongkan. Mengambil rupa seorang hamba. Bukan kayak Pak Chandra. Bukan kayak Pak Yo. Tapi kayak Om Harun. Menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia. Ia merendahkan dirinya sampai rendah. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, pernah bayangkan enggak? Kalau hari ini Tuhan latih Anda bersungut-sungut, dikasih tanggung jawab, ora gelem cuci tangan, geleme jabatan. Kasih jabatan dulu dong. Ngapain? Yang penting kan gengsinya, kerja kungko dhisik. Anda lihat di banyak berita setelah mencapai posisi tertentu. Wih, ngeruk kekayaan buat dia pribadi. Wih, bayangkan saudara. Pak Harun tadi, gratisan, bayangkan. Mau buat apa Pak? Sudah tua Pak. Bayangkan Yesus ngambil paling bawah. Itu loh dulos, itu loh keset, gratis. Itulah kenapa nilai ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus mestinya dimiliki oleh Anda dan saya dalam praktek kepemimpinan Kristen. Apapun jabatan Anda di kantor, bahkan Anda punya jabatan di partai, silakan. Kalau gembala nggak boleh, saya nggak bisa. Tapi kalau Anda kan bisa. Anda sebagai ibu rumah tangga yang bekerja, berkarir, jadi branch manager, jadi apapun, enggak apa-apa.
Tapi punyalah praktek kepemimpinan Kristen, ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Enggak pernah memikirkan untung atau rugi. Dia selalu ingin menyenangkan, membawa penderitaannya dia. Selalu dalam untuk ketaatan kepada Bapa di surga. Dia paham panggilannya dia, visi yang dari Allah. Dalam mengutus dirinya ke dunia itu buat apa? Sebagai jalan dan keselamatan bagi kehidupan manusia. Pak, kalau Anda tuh ketemu pemimpin yang otoriter, Anda ketemu pemimpin yang tidak fair, yang kejem, yang kaku, nggak manusiawi. Aku punya pemimpin koyok ngono, Pak. Alkitab mengajarkan kita untuk mendoakan musuh kita, bukan mengutukinya. Ngasih pengampunan, bukan nyimpen kepahitan atau dendam, enggak. Saudara, saya beritahu, Daud tidak mau mengusik Saul sebagai pemimpin yang hendak membunuhnya. Daud dibunuh loh. Daud gak ngusik Saul, padahal dia punya kesempatan untuk bunuh rajanya. Dia punya kesempatan untuk bunuh Saul. Daud tidak gunakan. Petrus gak lari, gak melawan Tuhan Yesus. Pada saat Petrus dibentak Tuhan, didamprat dengan kata-kata yang kasar. Masa Yesus pernah mendamprat Petrus, Pak? Baca Markus 8 ayat 33. Baca Markus 8 ayat 33. Dikatakan apa? Baca yang keras. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya. Berarti kan banyak orang. Ia memarahi Petrus di banyak orang, saudara. Katanya apa? Enyalah iblis. Awake dhewe dituding diomong enyalah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus punya kesempatan untuk lari, untuk ngelawan orang Tuhan-Tuhanan, dibentak, didamprat, saudara. Petrus punya kesempatan untuk punya alasan. Orang ngelayani, orang paten, punya. Tapi bagian kita taat dan berdoa dalam menghadapi pemimpin yang Anda anggap tidak memberikan kepada kita kesejahteraan. Kenapa? Kalau Anda taat kepada pemimpin yang model koyok ngono, Allah itu turun tangan, akan memberikan proses pada Anda dan saya, akan memberikan arahan kapan waktu yang tepat untuk kita dibawa keluar dari masalah dengan pemimpin Anda dan saya. Bukan keluar ganti pemimpin, ganti gereja, nanti terjadi satu gereja di mana jemaatnya error kabeh, loro ati ambek pelayanan. Namanya bukan GBI, GEI. Gereja Error Indonesia. Ketemune ngono kabeh, barisan pasukan kepahitan. Ambek pelayanan, padahal Tuhan ingin belajar hati. Anda mau enggak kayak Yesus, anak Allah loh. Ingat kadang Allah itu menggunakan orang lain. Baik itu pemimpin maupun orang yang kita pimpin. Orang kita pimpin jengkel untuk memproses kita dalam pembentukan karakter Anda dan saya. Supaya hati Anda dan saya itu siap untuk menerima promosi yang dari Tuhan. Yang sebentar lagi diberikan dalam perjalanan kerohanian dan pelayanan Anda dan saya. Yang ujung katakan amin. Itulah kenapa Amsal 27 ayat 17 ngomong apa? Besi menajamkan, besi orang menajamkan seselamanya. Itulah saudara. Nanti sore kita akan belajar bagaimana pemimpin rohani memberikan kontribusi positif dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Nanti sore, imam-imam musik maju ke depan. Bapak Ibu bangkit, berdiri, tutup Alkitab kita. Ingat, kasih kepada Tuhan tidak mengenal musim. Kasih yang Anda berikan, lihat baik-baik apa yang saya terangkan tadi. Bukan yang kekar, bukan yang setengah tua, bukan. Bayangkan yang tua, saudara. Yang orang zaman dulu ngomong gratisan, gak ada harganya. Tapi kasih, karena Anda mencintai Tuhan,
Walaupun Anda dianggap tidak berguna di dunia, Anda mencintai Tuhan, sampai tua Anda melayani Tuhan. Kasih itu berbuah setiap waktu, saudara. Itulah kenapa hiduplah dalam kasih, saudara. Kasih itu akan membawa damai dan sukacita buat Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Pak, aku wis berdoa, Pak. Aku menanti jawaban. Belum dijawab sampai sekarang, Pak. Aku menantikan itu bertahun-tahun. Saudara perhatikan baik-baik. Jawaban doa itu memang penting. Serius, memang penting. Dan Tuhan ingin menjawab Anda dan saya. Tapi apa yang kita lakukan saat menanti jawaban doa itu jauh lebih penting. Amin, saudara. Anda mau berontak? Anda nggak mau terima proses? Setelah doa itu dijawab, nggak kuat, meletot meneh. Saat doa itu dijawab, dalam doa jangan lupa yang berikutnya. Tuhan, kalau kau jawab doaku, kasih aku akal budi yang sehat. Untuk dapat sanggup membuat perencanaan dan ngambil keputusan sesuai hikmat Tuhan. Minta, saudara. Iman sama hikmat dari Tuhan harus berjalan seiringan, bareng. Karena kedua-duanya dari Tuhan, akal budi dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, dan iman harus seiringan. Maka kalau Anda dijawab doanya, minta mulai hari ini. Kasih aku akal budi yang sehat untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan. Yang paham mengatakan amin. Tutup mata kita. Tundukkan kepalamu, angkat hatimu. Kalau hari ini Tuhan beracara khusus dalam hidup Anda dan saya. Tuhan, aku lelah. Aku capek menanti ini semua. Tapi hari ini kau ingatkan aku. Kau anak Allah yang maha agung, maha kuasa, mau merendahkan dirimu sampai sedemikian. Untuk Anda dan saya, menyelamatkan Anda dan saya. Kalau hari ini Anda punya komitmen untuk tetap dalam jalurnya Tuhan. Tuhan sentuh hatimu pagi ini. Taruh tangan kananmu di dada, saudara. Kalau hari ini Anda sebenarnya sudah mau keluar, mau quit. Terus ora Kristen-Kristenan. Nek perlu dukun tak lakuno. Dukun oleh sakti dibanding Tuhan Yesus. Kalau Anda hari ini sampai mau melakukan seperti itu, dan hari ini Anda diingatkan Tuhan dengan keras, taruh tangan kananmu di dada. Bahkan kalau Anda hari ini merasa iri sama orang fasik. Kenapa orang itu gak kenal Tuhan? Seakan-akan semua jawaban yang dia doakan terjawab semua. Kenapa aku gak bisa seperti dia? Kenapa hidupku diproses kayak gini? Hari ini Anda disadarkan, ingat. Yang orang fasik lakukan berujung pada maut, saudara. Yang Tuhan lakukan selalu berujung kepada kekekalan, kepada berkat yang kekal, bukan berkat yang sementara. Kalau itu yang ada dalam hatimu sekarang, taruh tangan kananmu di dada. Bagi Anda yang menaruh tangan Anda di dada, angkat kedua tangan Anda, mari kita berdoa. Bapa, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kau beracara buat kami yang hari ini membutuhkan jawaban yang daripadamu Tuhan. Ampuni kami yang selama ini bersungut-sungut, gak sabaran, mudah meledak, mudah marah, mudah keluar dari anugerah Tuhan. Pagi ini aku punya komitmen yang baru Tuhan.
untuk terus dalam kehendak-Mu. Bapak, ini tangan-tangan terangkat. Kau jawab doa mereka. Yang sakit disembuhkan hari ini. Yang terbelenggu dilepaskan. Yang terikat dibebaskan. Jawaban doa yang belum terjawab dipercepat Tuhan untuk dijawabnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik. Sembah Dia. Ini kami Tuhan. Tiada sepertimu. Oh, Kami menyembahmu Tuhan. Jesus. Haleluya. Oh Yesus. Yes, Lord. Semua yang ada di depan Tuhan, yang akan kami lewati Tuhan, kami akan sanggup, kami akan kuat. Itu karena Engkau ya Tuhan. Ini kami mau masuk dalam panggilan-Mu lebih serius lagi. Kami mau masuk dalam apa yang Kau utus dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam tim kami, dalam komsel kami. Untuk Kau utus gereja ini lebih lagi, kami mau Tuhan. Ya Tuhan. Yes Lord. Terima kasih. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau beracara dalam kehidupan kami. Bayang ibadah online, ibadah onsite, semua dijamah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, kita lihat pengumuman. Boleh semua tangan di atas lagi Tuhan yang come on. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Are you ready? Come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sekali lagi semua tangan di atas bagi Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, semua tangan di atas bagi Tuhan. Come on.
anugerah Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Shout to Jesus. Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Sri, gimana perasaannya waktu kita order tiba-tiba ya? Terkejut ya? Belum pernah dapat orderan seperti itu, belum pernah. Untuk kayak bunga berkas juga belum pernah. Biasanya berapa? Kalau habisnya beras 5 kilo saya Oh, paling tapi itu habis nggak habis segitu. Selamat siang Bu, ya. Boleh kenalan dulu? Ya. Dengan Bu siapa? Bu Esti. Oh ya, Bu Esti. Bu Esti, ini kan kita dari Gereja Lampera. Kita kan ada acara berbagi. Itu setiap sering banget ya kita ada acara seperti itu ya, dan konser-konser itu. Gimana Bu rasanya? Pernah nggak dapat pesanan kayak gini untuk acara-acara seperti Jumat Berkah atau apa berbagi gitu? Pernah nggak? pernah sih Mbak. Ya, pernah. Terus biasanya berapa banyak ya Bu? Kalau Paling cuma 10 lah bisa jadi. kalau ini kan kita ada pesan sekitar 25. Semoga nanti bisa jadi berkat juga buat orang lain, bisa juga buat berkat buat Bu ya Bu ya.
gereja GPI Lampera untuk pesanan nasi bungkus untuk dibagikan ke warga yang kurang mampu. Semoga gereja GPI Lampera makin maju, makin ramai. Itu aja, terima kasih. Iya, iya. Terima kasih Bu, sukses selalu. Tuhan berkati. Gimana perasaannya di order 50 bungkus? Sangat senang sekali. Ya agak kaget juga, biasanya nggak pernah sebanyak ini orderannya. Sangat berterima kasih sama Tuhan Yesus. Dan semoga semakin diberkati dan banyak memberi berkat juga. Amin. Menangkan jiwa-jiwa. Amin. Baik, Tuhan baik. Yesus. Ya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang mungkin baru pertama kali beribadah di GPI Lampera, adakah? Mungkin bisa melambaikan tangan atau bisa berdiri sejenak, Ibu. Selamat datang di GPI Lampera, Ibu. Selamat datang Ibu Selamat di GPI bergabung. Lampera. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Minggu depan kita bisa Kita sama-sama lagi menunggu ya Bu ya. minggu berikutnya untuk bisa beribadah bersama-sama, Ibu. Kalau Anda dipanggil Tuhan, ingat baik-baik. Katakan dengan iman. Ku jawab ya, ya, ya. Apa saudara? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Yes Lord. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Mulai hari ini, jangan pernah ragukan iman yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Jangan pernah sepelekan pekerjaan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Ikuti aja. Apapun yang terjadi, belajar diam. Ikuti aja. Jangan bersungut-sungut. Kita lihat sejauh mana Tuhan membawa Anda dan saya. Yang ujung katakan amin. Amin. Angkat amplop persembahan kita, tanya sama Tuhan. Kembalikan persepuluhan, ucapan syukur, nasar kita, buah sulung, janji iman. Anda mau digerakkan apa? Lampera berbagi, Indonesia ceria, buat pembangunan, ikuti saja. Mari kita angkat persembahan kita Tuhan di tangan-tangan yang terangkat. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, persembahan kami dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini sebelum kita pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu, diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah
kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang dicurahkan berkat Tuhan, didewasakan, ditopang, dijawab doa kita, dilatih Tuhan, kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga ada di rumah. God bless you all.